Assalamualaikum, Mas. Dari suaranya aku tahu siapa yang datang. Waalaikumsalam, masuk, Tio. Jawabku dari tempat duduk di depan meja makan. Ya, saat ini aku sedang duduk sarapan. Derit pintu ruang lebar terdengar jelas. Tak lama kemudian derap langkah kaki terdengar menuju tempat meja makan ini. Ayo sarapan dulu, Tio. Aku mendongak, menatap seorang pemuda yang baru saja menghampiriku. Sudah sarapan tadi, Mas? Ada nasi berkat semalam, lalu aku goreng deh. Jadi, buat sarapan pagi. Pemuda itu terkekeh setelahnya. Kamu yakin gak mau sarapan di sini? Enak loh masakan Bude, ada nasi tiwul sama ikan gabusnya pula. Aku mencoba memprovokasi. Tapi, ia tetap menggelengkan kepala. Perutku kecil, Mas. Gak mampu menampung banyak-banyak makanan. Tolaknya secara halus. Aku yang sedang menikmati ikan gabus santan yang dipadukan dengan nasi tiwul sampai nambah berkali-kali. Masakan ibu memang the best. Tiada duanya. Ah, lupa dulu masakan ini pernah terkalahkan rasanya oleh masakan Ayu. Ah, menyapa aku jadi mengingat Ayu? Ada Tio. Kenapa nggak ikut sarapan? Sarapan dulu bareng Masmu sana. Ibu yang baru datang dari depan pun segera mengasongkan piring kosong ke arah Tio. Namun, dengan segera pemuda yatim piatu itu menolaknya. Tio sudah sarapan, Bude. Laki-laki yang mengenakan kaos oblong bernama Navy dengan setelan celana selutut itu memberikan keterangan. Kalau gitu Bude buat teh manis ya? Ibu menawarkan opsi lainnya. Pemuda yang menjadi partner kerjaku itu mengangguk. Ya, Tio adalah partner kerjaku. Dialah yang menjual tas-tas anyamanku secara online. Dialah yang menyadarkan aku dari keterpurukan panjangku setelah kaki ini cacat. Bagaimana tidak? Tio adalah pemuda yang membawaku pada jalan menjadi pengrajin anyaman tas ini. Dia anak dari sepupunya ibu yang tidak pernah menyudutkan perbuatanku bejatku. Pria itu tidak banyak bicara tapi pandai berbisnis. Semenjak dekat dengannya, aku mampu memenuhi semua kebutuhan hidup kami. Aku tak pernah kekurangan uang meskipun juga belum berlebihan. Alhamdulillah, cukup. Tio seorang pemuda yang pernah bekerja di Bali. Dia pulang ke Lampung untuk merawat ibunya yang sudah sakit parah. Setelahnya, ibunya yang merupakan sepupunya ibu menyerah pada penyakitnya. Liver. Dia pun sudah tidak berniat kembali ke Bali. Ibuku yang melihatnya sering murung mulai mendekati dan menghiburnya. Kata ibu, obrolan mereka yang sering membuat ibu mengenal Tio. Ibu tahu satu-satunya cara untuk menghilangkan kesedihan Tio setelah ditinggalkan orang tua adalah dengan menyibukkan diri. Lalu, ibu bertanya usaha apa yang ingin Tio lakukan di sini untuk menyibukkan diri tapi menghasilkan? Kata ibu, pada saat itu Tio jawab ingin jualan tas anyaman. Di tempatnya bekerja dulu. Barang itu termasuk laris diburu. Dari obrolan itu maka tercetus ide untuk membuat usaha tersebut. Setelahnya, ibu meminta Tio untuk menemui aku di metro. Ibu teringat dulu aku sering diajari kakek menganyam bambu. Bahkan, aku sering diajari cara membuat besek. Beberapa hari kemudian, Tio benar-benar menemui aku di rumah Rinjani. Dia menyampaikan maksud kedatangannya. Rinjani yang baru datang pun langsung menolak mentah-mentah tawaran Tio yang ingin mengajak aku mulai berbisnis tas anyaman tersebut. Aku yang sudah sangat lelah dengan rumah tangga bersama Rinjani pun memilih pulang kampung, dengan alasan akan memulai menjadi pengrajin tas tersebut. Padahal, salah satu alasan lainnya sudah sangat jengah dengan Rinjani. Mas, kemarin ada orderan dari Bangka tapi dia request bentuknya. Suara Tio membuyarkan lamunanku. Mau yang seperti apa? Aku menyudahi makan. Segera ku cuci tantangan di baskom yang telah diberi air untuk kobokan oleh ibu. Bisa membuat yang seperti ini? Tio menyodorkan handphonenya kepadaku. Kutatap dengan seksama foto tas cangklong berbentuk bulat yang bisa dipakai untuk jalan-jalan itu. Kita coba dulu. Nanti Mas belajar dulu cara membuat yang seperti itu. Aku menjawab dengan jujur. Aku belajar secara otodidak. Jadi, harus praktik dulu sebelum mengiyakan pesan yang berbeda bentuk dari sebelumnya. Sebelum-sebelumnya, tas yang aku buat adalah tas semak-emak untuk ke pasar. Sasaran pasarnya masih kaum memak-emak. Mas, kalau kita berhasil dengan bentuk yang baru ini, insya Allah nanti ke depannya bakal bagus prospeknya, Mas. Aku yakin pesanan kita akan semakin banyak karena nanti aku ingin sasaran kita tidak hanya emak-emak yang mau ke pasar. Tapi juga kaum milenial ataupun kamu mama muda. Aku mangut-mangut mendengar penjelasan Tio. Aku percayakan pemasarannya pada pemuda yatim piatu tersebut. Dia juga sudah jago dalam marketing. Buktinya, setiap minggunya tidak kurang dari 20 tas yang berhasil kami jual. Oh ya, Mas, jadi pesen bambu hari ini? Setelahnya, Tio menanyakan kepastianku yang akan ingin memesan bambu lagi. Jadi, Tio, 10 batang dulu ya hari ini. Suruh dia antarkan ke sini. Jangan seperti yang petani satunya itu.
Jawabku yang langsung diiyakan oleh lawan bicaraku. Iya, kemarin kami sempat memesan 20 batang bambu. Alih-alih diantarkan, kami justru diminta untuk mengambil sendiri. Kami yang memang belum memiliki kendaraan sendiri repot kalau harus mengusung sendiri. Padahal, kalau diantarkan sampai sini pun selalu aku lebihkan uangnya sebagai ganti ongkos kirimnya. Mas, tahu nggak siapa reseller kita yang setiap minggunya berhasil menjual 10 PC tas? Pertanyaan Tio membuatku menggelengkan kepala. Aku memang benar-benar tidak tahu tentang siapa saja yang membeli produk kami. Yang aku tahu hanya barang sudah ludes terjual semuanya. Mbak Ayu, Mas. Orang yang paling laris jualannya adalah Mbak Ayu. Aku yang sedang minum air putih pun tersedak seketika. Hingga nyaris air dalam mulut pun nyiprat kemana-mana. Aku kaget bukan kepalang. Aku tidak habis pikir mengapa hidupku masih tergantung pada Ayu. Allah masih saja menghubungkan aku dengan Ayu. Bahkan, Allah memberi kami rezeki masih melalui Ayu. Kamu serius? Kutatap lekat kedua bola mata hitam milik pemuda hitam manis tersebut. Ku coba mengukur seberapa besar kejujurannya. Sayangnya, dia jujur. Tidak ada kebohongan di sana. Ya Allah, apa maksud dari semua ini? Apa engkau ingin menunjukkan bahwa aku akan selalu berurusan dengan Ayu? Apa ini artinya petunjuk agar kami rujuk? Tidak. Aku ngomong apa? Tidak mungkin Ayu mau rujuk denganku. Dan belum tentu dia mau melanjutkan kerjasama dengan kami apabila mengetahui akulah pengrajin tas tersebut. Dan Mas Danang tahu apa permintaan Mbak Ayu? Aku memicingkan mata mengernyitkan dahi menanggapi pertanyaan Tio. Detik berikutnya aku menggelengkan kepala. Benar-benar tidak tahu apa maunya mantan istriku itu. Dia meminta untuk bertemu dengan kita. Aku mendengarnya. Untuk apa bertemu dengan kita? Jujur aku sangat takut bertemu dengan Ayu. Aku takut dia menghentikan kerjasama ini. Padahal, dia salah satu reseller yang menyumbang omset terbesar pada kami. Semalam dia ngecat aku, ingin memasang tas sesuai dengan keinginannya. Sepertinya dia cukup prospek jualannya, Mas. Dan Mbak Ayu terlihat ingin serius dengan produk kita. Sepertinya dia bakal menjadi customer abadi kita, Mas. Mau kan besok menemui Mbak Ayu? Aku tergagap menerima pertanyaan dari Tio. Pemuda di hadapanku itu terlihat antusias dengan penawaran dari Ayu. Tapi, tidak denganku. Karena aku takut apabila Ayu sudah mengetahui siapa pengrajinnya dia akan mundur. Atas desakan dari Tio akhirnya aku mau menemui Ayu. Tetapi tidak secara langsung, aku akan duduk di meja yang lain biar Tio saja yang menemui Ayu. Kebetulan kami bertemu di sebuah kafe. Aku sudah duduk di depan meja dengan menggunakan topi dan masker serta kacamata sehingga aku yakin Ayu tidak akan mengenali aku. Dari jarak jauh aku melihat Ayu datang menghampiri meja Tio. Namun, ada yang berbeda kali ini. Ayu tidak sendiri, dia datang dengan seorang bocah. Siapa anak laki-laki yang dibawa Ayu? Mengapa wajahnya mirip dengan Ayu? Siapa dia? Kenapa aku baru melihat yang setelah sekian tahun berumah tangga dengan Ayu? Ayu dilamar. Ketika sepupu menjadi madu. Bab 62. POV Author. Sebelum berangkat ke kafe menemui Tio, Ayu sengaja mampir ke rumah Farah. Perempuan beranak satu itu ingin menjemput Abah seperti saran Iqbal semalam. Selain itu, dia ingin membahas tentang bisnis yang tengah mereka jalankan saat ini. Menjual barang-barang unik. Salah satunya adalah jual beli tas anyaman. Ya, bisnis yang satu ini bukan hanya milik Ayu seorang sendiri, tapi juga berdua dengan Farah yang memiliki hobi mengoleksi barang-barang unik dan antik. Ayu yang baru saja datang langsung diajak meeting oleh Farah. Mereka membahas beberapa poin yang sangat penting dalam urusan bisnis mereka. Termasuk di dalamnya membahas tentang bagaimana menerapkan strategi pemasaran. Meeting mereka pun usai bersamaan dengan pulangnya suami Farah dan juga anak-anaknya. Abah serta bayinya yang kecil. Mereka baru saja pulang dari rumah orang tua Farah yang tidak terlalu jauh dari rumah mereka. Anak perempuan Farah itu pun menangis sebab sudah merasa haus. Dengan menggendong anaknya, Farah mengajak Ayu masuk ke dalam kamarnya. Mbak Farah, aku bawa Abah ya? Farah yang sedang menyusui anak kandungnya menoleh, menatap ke arah Ayu yang duduk di sisi spring bed tak jauh darinya. Hubungan dirinya dan Farah yang sudah seperti sahabat membuat Ayu tak sungkan untuk masuk ke dalam kamar Farah. Wanita berwajah manis itu menunggu jawaban Farah dengan perasaan ketar-ketir. Takut, ibu angkat anaknya tidak mengizinkan. Meskipun, seharusnya Ayu bebas membawa Abah, tapi Ayu tetap meminta izin dan persetujuan dari Farah yang telah menjadi ibu angkat anaknya tersebut. Bukan tanpa sebab Ayu meminta izin, Ayu ingin menjaga perasaan perempuan yang telah merawat dan membesarkan anaknya. Biar bagaimanapun Farah adalah orang yang sangat berjasa pada hidup Abah. Farah sudah mengasuh dan membesarkan Abah selama ini. Tentu berat untuk Farah melepas Abah begitu saja, begitu pikir Ayu. Hari ini Ayu meminta izin untuk membawa Abah menginap di rumahnya. Mbak Ayu itu ibunya Abah. Terserah kapanpun mau membawa Abah aku izinkan.
Mbak Ayu bebas mau membawa Aba kemana dan kapan maunya. Farah meletakkan bayinya ke atas spring bed jumbo milikinya. Mendengar jawaban Farah, Ayu lega. Rencananya, hari ini Ayu akan membawa anaknya Aba menginap di rumahnya. Ayu dan anaknya memang sudah mulai dekat, Aba sudah betah berlama-lama bersama Ayu. Akan tetapi anak tersebut belum pernah dibawa pulang ke rumah Bu Ratih. Tapi, hari ini bukan sekedar main, Mbak. Aku ingin mencoba mengajak Abang nginap di rumah. Aku ingin sedikit demi sedikit membiasakan Aba untuk tinggal bersamaku. Ayu menjelaskan maksudnya dengan gamblang. Aku setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Ayu. Silakan dibawa menginap di rumah. Siapa tahu setelah ini Aba akan lebih dekat lagi dengan ibu kandungnya. Wanita yang baru saja menidurkan anaknya ikut duduk di sebelah Ayu seraya menggenggam tangan mantan istrinya Danang tersebut. Mbak Ayu, aku akan bahagia sekali kalau Aba segera lengket dengan ibu kandungnya. Sudah saatnya Mbak Ayu dekat dengan Aba. Sudah saatnya dia bermanja dengan ibu kandungnya. Aku sudah ikhlas apabila Mbak Ayu mengambil Aba saat ini. Aku juga sudah rela kalau Aba sudah mau tinggal di rumah Mbak Ayu. Terima kasih sudah meminjamkan Aba selama ini. Terima kasih sudah melahirkan anak sebaik dia. Farah memberikan senyuman tulus pada Ayu. Ayu merasa lega mendapat jawaban dari Farah. Lalu, dua perempuan yang hampir seumuran itu berpelukan dengan penuh kasih sayang. Aku yang seharusnya mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih sudah merawat Aba dengan baik selama ini. Terima kasih sudah menganggap anak itu seperti anak sendiri, Mbak. Terima kasih sudah menyayangi Aba dengan tulus. Semoga Allah membalas semua kebaikan, Mbak Farah. Sekali lagi terima kasih ya, Mbak. Ayu menyampaikan isi hatinya dengan tulus. Ibu sama Bunda lagi ngapain? Bocah umur 3 tahun yang mengenakan kaos serta celana jeans itu masuk ke kamar bercat pink tersebut dengan perasaan heran. Sebab mendapati dua orang dewasa yang sedang berpelukan. Nggak apa-apa, sayang. Ibu sama Bunda lagi sayang-sayangan. Ayu segera mengurangi pelukannya. Lalu, perempuan dengan jilbab segi tempatnya itu turun dari posisi duduknya. Ia berlutut seraya merentangkan kedua tangannya ke arah anak cowok yang berjalan ke arahnya. Aba yang mengetahui maksud tangan ibunya pun segera berlari ke arah Ayu. Lalu, memeluk perempuan yang telah melahirkan itu dengan erat. Ibu dan anak berpelukan seakan melepaskan rindu karena sudah lama tidak bertemu. Farah memandang mereka dengan penuh haru. Hari ini Aba ikut Bunda ya? Ayu menangkupkan kedua tangan di wajah anaknya. Perempuan itu menunggu jawaban Aba dengan perasaan was-was. Takut-takut anaknya menolak permintaannya. Apa mau kan? Tak segera mendapatkan respon, Ayu kembali mengulang pertanyaan yang sama. Nanti, Aba main sama Bunda. Kita main ke taman terus nginap di rumah Bunda. Mau kan? Ayu memandang lekat wajah anaknya. Berharap Aba segera menganggukkan kepala atau memberi jawaban iya. Main ke taman? Iya Aba mau, Bunda. Jawaban Aba membuat Ayu menoleh ke arah Farah yang sedang tersenyum penuh haru melihat interaksi ibu dan anak tersebut. Kalau gitu sekarang ibu siapkan baju abang. Lalu, abang siap-siap pergi sama Bunda ya. Farah bangkit dari posisi duduknya kemudian menghampiri Aba yang sedang berdiri di depan ibunya. Abang adalah panggilan kesayangan Farah untuk Aba setelah anak kandungnya lahir. 10 menit berlalu, keperluan Aba sudah dipersiapkan semuanya oleh Farah. Satu kopor kecil Farah serahkan ke Ayu. Kopor yang penuh dengan baju dan mainan serta keperluan lainnya milik Aba. Semoga Aba betah di sana ya, Mbak. Doakan tidak ada drama minta dipulangkan tengah malam. Ucap Ayu saat berpamitan dengan Farah. Ibu angkat Aba tersebut mengangguk dan mengamini ucapan Ayu. Aku yakin Aba akan betah di sana, Mbak. Kan sama orang tua kandungnya. Farah yang melepaskan kepergian Ayu dan Aba di depan pintu bagasi mobil Ayu meyakinkan ibu kandungnya Aba. Sekali lagi terima kasih atas semuanya ya, Mbak. Ayu memeluk Farah untuk terakhir kalinya sebelum meninggalkan rumah yang 3 tahun terakhir dihuni oleh Aba. Sama-sama, Mbak. Hati-hati di jalan. Farah membalas pelukan Ayu. Aba, salim dulu sama ibu, sayang. Ayu melambaikan tangan ke arah anaknya yang sudah berdiri di depan mobil bagian tengah. Mendengar namanya disebut, anak itu pun segera berlari ke arah bundanya. Lalu, mengambil tangan Farah dan menciumnya dengan takzim. Aba harus betah ya di rumah Bunda. Kalau kangen ibu dan adik minta Bunda untuk menelpon ibu ya. Farah berlutut, mensejajarkan diri dengan Aba. Lalu, memeluk dan merangkul anak itu dengan penuh kasih. Diciumnya Aba dengan sayang. Sebenarnya, Farah berat melepaskan Aba begitu saja. 3 tahun bukan waktu yang sesingkat untuk mereka. Tentu, tidak gampang bagi Farah merelakan anak yang diasuh dan diurusnya dengan penuh kasih sayang. Namun, perempuan itu sadar dirinya hanyalah orang tua asuh, orang tua angkat. Tentu, orang tua kandungnya lebih berhak. Ayo, Bunda, kita dalan-dalan. Aba yang sudah melepaskan diri dari pelukan Farah pun segera menarik tangan Ayu.
mengajak segera naik ke dalam mobil. Farah terkekeh melihat tingkah Aba meskipun hatinya perih. Sebab melihat interaksi Aba yang semakin dekat dengan Ayu, menyadarkan dirinya yang harus siap melepas Aba secepatnya. Mbak, kami pamit dulu ya. Assalamualaikum. Pamit Ayu sembari membuka pintu mobil untuk Aba di bagian tengah. Di parkiran cafe. Keluar dari mobil, tangan Ayu menggandeng putra tunggalnya tersebut. Mereka berjalan beriringan menuju pintu cafe. Tempat yang sudah dijanjikan untuk bertemu dengan Tio. Bunda, kita mau kemana sih? Meskipun baru berumur 3 tahun, Aba lancar berbicara. Hanya ada beberapa kosakata yang belum fasih pengucapannya. Dia pun termasuk anak yang kritis. Apapun akan ia tanyakan bila merasa belum paham. Kita mau makan, sayang. Oh ya, sebentar lagi ada teman Aba yang mau kesini. Nanti Aba mainnya sama teman baru. Mendengar akan memiliki teman baru, Aba tertawa girang. Setelah sampai di depan pintu cafe, Ayu segera mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru cafe. Dicarinya sosok pemuda bernama Tio yang ia ketahui masih terhitung saudara dengan mantan suaminya. Ayu tersenyum saat melihat seseorang melambaikan tangan ke arahnya. Nak, kita ke sana yuk. Aba yang ada di sebelah kanannya pun segera mengikuti jari telunjuk bundanya. Sudah lama, Tio. Apa kabar? Maaf ya kalau sudah menunggu lama. Ayu segera melemparkan pertanyaan sembari menangkupkan kedua tangan di depan dada. Lalu, tangan segera menarik kursi untuk duduk Aba. Alhamdulillah belum lama, Mbak. Baru beberapa menit yang lalu. Tio membalas menangkupkan kedua tangan di depan dadanya sembari tersenyum ke arah Ayu. Salim dulu sama Om Tio, sayang. Aba segera meraih punggung tangan saudara ayah kandungnya tersebut sesuai dengan arahan bundanya. Ini siapa, Mbak? Tio tertegun beberapa saat setelah menatap wajah Aba yang banyak kemiripan dengan Ayu. Dengan gerakan cepat, Ayu segera menaikkan putranya untuk duduk di atas kursi sebelahnya. Coba tebak dia siapa? Ayu sengaja melemparkan pertanyaan pada Tio yang terus mengamati bocah 3 tahun tersebut. Keponakan Mbak Ayu? Tio menebak asal. Ayu hanya menjawab dengan senyuman. Perempuan yang hari ini sedang mengenakan tunik berwarna merun yang dipadukan dengan celana kain longgar itu sengaja tidak meluruskan siapa sebenarnya Aba. Ayu sengaja membiarkan Tio berpikir sesuai prasangkanya. Sebab, memberitahu Tio, sama dengan memberitahu Danang. Karena mereka saudaraan. Dan untuk saat ini, Ayu belum ingin memberitahu Danang tentang siapa sebenarnya Aba. Ayu sudah takut duluan. Takut, seandainya Danang diberitahu lebih awal dia akan mengambil Aba dari tangannya. Selain itu, Ayu terlalu takut apabila Danang akan menjadikan Aba sebagai senjata untuk meminta rujuk kembali. Hal yang sangat tidak diinginkan oleh Ayu. Wajahnya sangat mirip sama Mbak Ayu ya? Tio yang sangat penasaran terus memancing Ayu. Pemuda yatim piatu itu tidak puas dengan jawaban Ayu yang hanya berupa senyuman. Namanya juga saudara, Tio. Gimana sih kamu? Kalaupun ada kemiripan itu hal wajar. Lumrah bukan? Lagi-lagi Ayu berusaha mengecohkan pikiran Tio. Dia tahu laki-laki itu mencurigainya. Ya juga sih, Mbak. Tapi, rasanya kalian itu lebih cocok jadi ibu dan anak. Ketimbang tante dan keponakan. Tio menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Aku yang pernah kehilangan anak rasanya pantas juga kalau menganggap ini sebagai anak kandung. Ayu terus memberikan jawaban yang masuk akal. Oh iya ya. Mbak Ayu kan pernah melahirkan dan anaknya meninggal tak lama kemudian. Aku kupa. Tadinya, aku pikir ini anak Mbak Ayu yang hilang. Habisnya kalian mirip pakai banget. Tio kembali membandingkan wajah Ayu dan Aba secara bergantian. Ayu menanggapi ucapan Tio. Si samping Ayu, Aba yang merasa diamati oleh Tio pun terus menatap lawan bicara ibunya tersebut sembari melongo. Ada-ada saja kamu, Tio. Tio. Ayu seolah-olah menyangkal demi menyelamatkan Aba untuk saat ini. Hai jagoan, nama kamu siapa? Tio mengajak tos Aba yang sedang memainkan mainannya. Aba, Om. Anak itu mendongak sekilas sebelum akhirnya kembali konsentrasi ke arah mainan kembali. Aba, papa kamu kemana? Tio mulai mengetes anak tersebut. Papa ada di rumah. Aba menjawab seperti yang diajarkan Ayu sewaktu di dalam mobil tadi. Mendengar jawaban Aba, Ayu terus girang di dalam hati. Takut Aba ditanya macam-macam, Ayu segera mengambil alih pembicaraan. Udah lama kamu pulang ke Lampung, Tio? Ayu tahu selama ini Tio merantau ke Bali. Dulu, sewaktu masih menjadi istrinya Danang, Ayu bisa dibilang akrab dengan keluarga Tio. Tersebab, sebelum berangkat ke Bali Tio pernah ikut bekerja sebagai kuli bangunan. Dan pada saat itu Ayu sedang merenovasi rumah dikerjakan oleh Tio dan kawan-kawannya. Awalnya, Ayu tidak tahu bahwa partner bisnis tas anyamannya adalah Tio, saudara mantan suaminya. Dia pikir Tio yang lain.
Sebab nomor handphonenya pun sudah berganti. Tidak lagi sama seperti yang di-save oleh Ayu selama ini. Namun, setelah beberapa berkomunikasi melalui sambungan telepon, Ayu pun mulai mengenal suara pemuda itu. Kemudian Ayu pun memastikan apakah Tio ini saudaranya Danang? Dijawab iya oleh Tio waktu itu. Hanya sebatas itu. Selebihnya, Ayu tidak lagi menanyakan urusan pribadi selama chattingan. Semua pembahasan mereka murni untuk bisnis. Sehingga Ayu tidak tahu kapan Tio pulang ke Lampung. Bagaimana keadaan orang-orang yang ia kenal di daerah Kota Bumi? Semua itu tidak pernah ia bahas atau tanyakan pada Tio. Semenjak ibu sakit parah, Mbak. Tio terdiam setelahnya. Mengingat nama ibu membuatnya hatinya kembali perih dan sakit. Sakit karena kehilangan. Memang ibumu sakit? Sakit apa? Terus kondisinya saat ini bagaimana? Ayu benar-benar tidak tahu kabar tentang orang-orang di Kota Bumi. Ibu sudah tidak sakit lagi, Mbak. Ibu sudah sembuh selamanya. Sebab, beliau sudah meninggal dunia. Suara Tio semakin lirih. Seiring dengan matanya yang berkaca-kaca. Ayu segera menyodorkan tisu dari dalam tasnya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Mohon maaf baru tahu aku, Tio. Turut berduka cita atas meninggalnya ibumu. Semoga Allah menerima semua amal ibadahnya dan mengampuni segala dosa-dosanya. Dan semoga Allah berikan kekuatan serta kesabaran untuk keluarga yang ditinggalkan. Ayu yang baru tahu terlihat sangat kaget. Ia pun mendongakkan dengan tulus. Amin. Terima kasih banyak ya, Mbak. Abah memperhatikan wajah Tio. Anak itu hanya bisa melongo saat melihat Tio yang mengusap sudut matanya. Om, kenapa menangis? Abah terus mengamati gerak-gerik Tio. Mendapatkan pertanyaan bocah cilik itu, Tio pun tersenyum getir. Bunda, Om Tio kenapa? Tidak mendapatkan jawaban dari Tio, Abah pun segera mengajukan pertanyaan kepada ibunya. Om Tio sedang sedih, sayang. Abah bantu diamkan dong. Ayu ingin melihat bagaimana cara anaknya berempati dengan orang lain. Om, jangan sedih. Ada Abah di sini. Abah menepuk-nepuk lengan Tio. Reaksi Abah mengundang senyum di bibir Tio. Terima kasih jagoan. Tio yang sudah bisa menguasai keadaan pun kembali mengacak rambut anaknya Danang. Setelah orang tua meninggal, sekarang Tio tinggal sama siapa? Ayu kembali bertanya bagaimana kehidupan Tio saat ini. Sepanjang ingatan Ayu, saudara-saudara Tio menyebar di beberapa wilayah di Indonesia. Ada yang di Kalimantan, Sulawesi dan Jambi, Bengkulu. Tidak ada yang di Lampung selain Tio seorang. Bunda, siapa yang meninggal? Tio yang sudah sering diajak taksiah jadi tahu seperti apa orang meninggal itu. Yang meninggal ibunya Om Tio, sayang. Ayu mengelus pucuk kepala anaknya dengan sayang. Di mana rumahnya, Bunda? Abah kembali bertanya. Rumahnya jauh banget. Ayu tersenyum, menyadari anaknya terus bertanya. Mbak, kok manggilnya, Bunda? Tio yang batu menyadari panggilan Abah pun merasa heran dengan sebutan itu. Seperti yang aku bilang tadi, Tio, aku sudah menganggapnya seperti anak sendiri. Jadi, ya kami seperti ibu dan anak. Dia sudah dibiasakan memanggil Bunda. Memangnya ada masalah? Kini Ayu memberikan pertanyaan balik untuk pemuda. Lucu banget sih kamu. Namamu siapa? Tio mengelus pucuk kepala Abah, tak lupa menguil pipinya sebentar. Di pojokan kafe, Danang terus menatap ke arah bocah umur 3 tahunan yang ada bersama Tio dan Ayu. Bocah laki-laki yang sedang main mobil remote itu terlihat menggemaskan baginya. Ingin rasanya Danang mendekati Ayu dan menyapa bocah tersebut. Tersebab rasa penasaran dengan anak laki-laki yang dibawa mantan istrinya itu. Namun, Danang urung melakukannya. Sebab, dia tidak mau menanggung resikonya. Sudah terbayang di kepala Danang resiko apabila tetap memaksakan kehendak menemui Ayu saat ini. Sehingga Danang memilih menahan diri dan duduk dalam diamnya. Apa itu keponakan Ayu? Wajahnya sih memang mirip. Tapi, keponakan dari jalur siapa? Pertanyaan itu memenuhi isi kepala Danang. Lalu, ia pun segera mengirimkan pesan kepada Tio yang sedang sibuk ngobrol dengan Ayu. Tio, ingat, jangan pernah bilang kalau akulah pengrajin tas tersebut. Pesan Danang sudah terkirim ke nomor WhatsApp Tio. Beres itu, bos. Mas Danang kalem di sana. Balasan Tio membuat Danang tersebut tipis di balik maskernya. Kamu sudah tanya itu siapa yang sedang bersama Ayu? Pesan masuk ke WhatsApp Tio. Katanya, sepupunya Mbak Ayu. Mas dengan cepat ia membalas pesan Danang. Tolong tanyakan keponakan dari jalur siapa. Danang yang sedang dilanda rasa penasaran berharap Tio bisa membantunya kali ini. Kalau aku tanya demikian pasti Mbak Ayu akan curiga, Mas. Tio tidak mau Ayu curiga. Tio, kamu sudah pesan makanan? Tio menggelengkan kepala sebagai jawaban atas pertanyaan Ayu.
Mengetahui rekan bisnisnya belum memesan makanan, Ayu pun segera mengedarkan pandangannya, mencari sosok pelayanan yang bisa dimintai pesanan. Pada saat pandangan Ayu menyapu seluruh ruangan kafe, tiba-tiba matanya jatuh tertuju pada sebuah kursi di pojokan. Di sana terdapat seorang laki-laki yang menggunakan kacamata, masker dan topi. Di sampingnya terdapat sebuah kotak alat bantu jalan. "Mau pesan apa, Mas? Mbak?" Seorang pramusaji datang menghampiri setelah dipanggil oleh Ayu. Suaranya membuat Ayu mengalihkan pandangan. "Saya ayam lada hitam 1, nasi ayam kentukinya 1 porsi sama minumnya justru alpukat 2 gelas ya. Tio, kamu mau pesan apa?" Mendengar pertanyaan Ayu, Tio tersentak kaget. Pria yang beberapa detik lalu sedang berbalas pesan itu segera mendungak. Menatap pramusaji lalu menyebutkan menu pesannya. "Tio, kamu sendirian? Padahal, seharusnya kamu datang dengan pengertiannya sekalian. Biar dia paham apa aja yang aku inginkan." Mendengar suara Ayu, Tio menarik napas sejenak. Bingung mau menjawab apa. "Mohon maaf, Mbak. Orangnya nggak bisa ikut. Dia sedang sakit. Mungkin, di pertemuan kedepannya aku usahakan dia untuk ikut." Tio menoleh ke arah Danang yang duduk di pojokan. "Sebenarnya siapa sih yang menjadi pengrajin tas itu, Tio?" Ayu merasa masih mengenali lingkungan masyarakat di tempat mertuanya. Dia orang baru, Mbak. Sepertinya, Mbak Ayu tidak mengenalnya." Tio sempat menjawab dengan terbata. Hampir saja dia keceplosan seandainya tidak mengingat pesan dari Danang untuk merahasiakannya dari Ayu. "Oke, anggap saja aku nggak mengenalnya. Lalu, bagaimana cara kamu menyampaikan apa yang aku mau kepada pengrajin tersebut?" Sebenarnya Ayu kecewa dengan ketidakhadiran sang pengrajin. Namun karena alasan sakit apa boleh buat. "Aku rekam suara Mbak Ayu, lalu menyerahkannya pada orang tersebut." "Oke, kalau begitu kita mulai. Kamu yang bertanggung jawab atas semua ini," tegas Ayu. Tio pun hanya bisa menjawab dengan anggukan kepala. Dia serba salah. Ayu pun mulai menjelaskan secara rinci apa yang ia inginkan. Model seperti apa yang ingin dipesan. Mulai dari bahannya, motif anyamannya, warna tas yang diinginkan dan apa semuanya secara detail. Meeting mereka pun usai bersamaan dengan datangnya pramusaji yang mengantarkan pesanan mereka. "Oke, seperti itu ya, Tio. Kamu paham kan?" Ayu memastikan lawan bicaranya memahami apa yang disampaikan. "Insya Allah paham, Mbak. Tapi ini kloter pertama mau barangnya selesaikan kapan, Mbak? Bagaimana kalau aku kasih waktu 3 minggu? Sanggup kan?" Ayu menantang Tio. "Oke, siapa takut?" Tio dengan penuh semangat menerima tantangan Ayu. Karena pembahasan tentang bisnis sudah selesai, dan pesanan mereka sudah ada di depan meja, Ayu pun segera menyuapi Abah terlebih dahulu sebelum makan sendiri. "Masya Allah, Mbak Ayu itu seperti ibunya Abah, loh. Sudah cocok jadi seorang ibu, Mbak." Tio memuji Ayu dengan tulus. "Jelaslah, Tio. Abah kan memang anak kandungku. Asal kamu tahu," jawab Ayu dengan lantam. Sayangnya, di dalam hati. "Terima kasih, Tio. Ya, belajar aku memposisikan diri sebagai ibu kandung anak ini. Kan tadi aku yang mengajak ke sini. Masa ia tidak diurus dengan baik?" Senyum tipis Ayu persembahan untuk Tio yang sedang menatapnya sembari mengunyah. Laki-laki di seberang Ayu tersebut memulai memakan nasi dengan menu gurame bakar itu. "Bun, Abah mau pipis." Bocah laki-laki yang sedang dikenakan sepatu hitam, celana jeans dan kemeja tersebut sudah tak nyaman. Meskipun belum umurnya ada 4 tahun, tetapi Abah sudah tidak menggunakan diapers. "Oke, sayang. Ayo kita toilet." Ayu mengambil tas cangklongnya yang diletakkan di atas meja. Lalu, perempuan itu menitipkan pesan kepada Tio. "Tio, nanti kalau ada pria dan anak kecil menuju meja sini bilangin aku sedang di toilet ya." Tanpa menjawab dia mengacungkan kedua jempol yang arah Ayu. Di toilet Abah langsung berlari menuju toilet. Sayangnya, tidak ada yang kosong. 5 deret laki-laki semua tertutup. Ayu menggigit bibir bawahnya saat mengetahui tidak ada yang kosong. "Abah tahan sebentar lagi ya, sayang. Sabar, menunggu sampai pintu toiletnya ada yang terbuka, ya, nak." Ayu tidak tahu harus bagaimana di saat kondisi seperti ini. Suara Ayu yang sedang meminta anak bersabar terdengar jelas di salah satu telinga penghuni toilet tersebut. "Ayu, itu suara Ayu? Aku yakin itu." Danang bermonolog seorang diri di dalam toilet. "Temui jangan ya. Nanti kalau ditemui dia bisa curiga, tapi kalau tidak ditemui dari mana aku tahu tentang anak itu." Setelah menimbang beberapa alasan, akhirnya Datang segera membuka pintu. Suara derit pintu toilet disambut gembira oleh Ayu dan putranya. Tanpa dikomando, Abah segera berlari. Keberadaan Danang sungguh tidak ketahui oleh Ayu. Sebab, perempuan itu terlalu fokus dengan bunyi derit pintu yang terbuka.
sehingga tidak peduli siapa orang yang keluar dari dalam toilet tersebut. Terlebih, dia menggunakan topi dan kruk, alat bantu jalan. Bunda jangan sini. Bunda tunggu di luar. Aba yang sudah ada di dalam toilet tidak diikuti oleh Ayu. Oke, sayang. Bunda tunggu di sini, ya? Tapi, apa Aba bisa membuka celana sendiri? Ayu khawatir Aba tidak bisa membuka celananya sendiri. Bisa Bunda. Jawaban dari dalam membuat Ayu tersenyum. Perempuan itu sangat bersyukur, meskipun Eva masih kecil tetapi Farah sudah mendidik penuh dengan kemandirian. Ayu. Danang yang masih berdiri tidak tempatnya pun menyapa Ayu dengan lirih. Merasa dirinya disebut, Ayu pun segera kelima menoleh ke belakang. Detik berikutnya ia pun mundur beberapa langkah ke belakang sambil menutup mulutnya dengan kedua telapak tangannya. Dia terlalu terlihat kaget melihat kehadiran Danang. Tadi yang keluar dari situ, Mas Danang? Sungguh Ayu tidak menduga akan bertemu Danang di tempat ini dengan posisi membawa Aba. Pertanyaan Ayu dijawab anggukan kepala oleh Danang. Apa kabar, Ayu? Danang mencoba untuk bertegur sapa dengan Ayu meskipun di dalam benaknya pria itu sedang merutuki jantungnya yang tanpa tahu malu berdetak tidak karuan. Kabar baik Mas. Mas Danang sendiri apa kabar? Ayu masih memindai penampilan Danang dari ujung kaki hingga ke atas kepala. Sungguh perempuan itu benar-benar tidak menyangka akan bertemu mantan suaminya di tempat seperti ini. Aku baik, yuk. Itu di dalam siapa? Pertanyaan Danang membuat Ayu terdiam sekalian detik. Perempuan itu sedang bekerja keras memberi jawaban yang masuk akal, agar tidak membuat Danang curiga. Bunda, minta tolong. Suara apa dari dalam menyelamatkan Ayu dari pertanyaan Danang sementara waktu. Mas, aku ke dalam dulu ya. Ayu segera masuk ke bilik yang ada abahnya setelah berpamitan dengan mantan suaminya. Ayu, ada hal yang ingin aku tanyakan padamu. Ayu yang baru saja keluar dari bilik toilet setelah menceboki abah tersentak kaget mendengar suara Danang. Mas Danang masih di sini? Ayu tergagap seketika. Dia bingung harus menjawab apa. Perempuan itu tahu ke arah mana pertanyaan mantan suaminya. Siapa anak laki-laki ini, Ayu? Kenapa wajahnya bisa sangat mirip dengan kamu? Apa yang dikhawatirkan Ayu benar terjadi. Pertanyaan ini pasti akan dilontarkan oleh Danang. Menurutmu dia siapa? Ayu memberikan pertanyaan yang serupa pada Tio tadi. Keponakanmu mungkin? Tapi, keponakan dari jalur mana? Jalur dari manapun kita tidak penting lagi untukmu, Mas. Ayu tidak tahu harus menjawab apa. Saat ini ia hanya ingin segera pergi dari hadapan Danang. Sepertinya itu ibu dan anak ya, Mas. Seorang bapak-bapak ikut menimpali sebelum akhirnya masuk ke bilik bekas yang digunakan Aba. Ayu memelototi bapak-bapak tersebut meskipun tinggal punggungnya yang ia tatap. Sebab, wajahnya sudah menghadap ke arah dalam. Apa benar apa yang dikatakan orang itu? Danang bermonolog seorang diri. Ingin rasanya Danang mempercayai omongan bapak tersebut. Tapi, dia ragu. Sebab, mustahil baginya Ayu memiliki anak. Sementara, ingatannya masih segar saat dirinya memakamkan seorang bayi. Ayo nak kita segera keluar. Ayu sekarang membawa apa keluar dari toilet tersebut. Tunggu, Ayu. Danang yang masih ingin bicara banyak dengan Ayu berusaha memanggil namanya. Namun, sayangnya tidak digubris sama sekali oleh mantan istrinya. Dengan langkah kaki yang lebar, Ayu merutuki Tio yang telah datang membawa Danang. Dia yakin Danang datang bersama dengan Tio. Kamu datang bersama dengan Mas Danang, Tio? Apa maksudmu mengajak dia? Kenapa kamu tidak jujur dari awal kalau ada Danang di sini? Ayu yang baru sampai ke meja Tio pun segera memberondong pertanyaan. Perempuan itu sungguh tidak suka Tio membawa Danang dalam pertemuan kali ini. Melihat ada gurat amarah di raut wajah Ayu, Tio pun sempat menegang beberapa detik. Namun, itu tidak berlangsung lama sebab ia segera melemparkan senyuman untuk mantan istrinya Danang. Detik berlalu, otaknya berpikir keras bagaimana mencari jawaban agar Ayu tidak semakin meradang. Tenang Mbak Ayu, tenang. Mas Danang yang ingin ikut, Mbak. Dia ingin melihat suasana di luar. Kasihan dia selalu di rumah terus semenjak kakinya cacat. Tio berusaha memberikan jawaban yang masuk akal. Namun sayangnya jawaban Tio tetap tidak masuk akal di dalam otak Ayu. Bahkan, detik berikutnya perempuan itu pun tersenyum sinis ke arah Tio. Kalaupun mau diajak piknik seharusnya bukan di sini. Aku kecewa sama kamu, Tio. Ayu segera menggendong Aba dan meninggalkan meja Tio meskipun makanannya belum tersentuh sama sekali. Ayu mendadak marah terhadap Tio. Sebab, menurutnya pria muda itu sudah lancang membawa Danang turut serta ke kafe ini. Sehingga dia harus bertemu dengan Aba di tempat ini. Ayu mendadak menjadi manusia egois yang saat ini tidak mau keberadaan Aba diketahui oleh orang-orang dari pihak keluarga Danang. Semua itu sebab ia sangat kalau sewaktu Aba diambil oleh Danang.
Melihat Ayu yang pergi keluar dari kafe, Danang pun segera datang menghampiri meja Tio. Apa yang Ayu katakan barusan, Tio? Danang sangat penasaran. Dia sangat takut kalau tiba-tiba Ayu memutuskan kerja samanya gara-gara melihat kehadiran Danang di kafe tersebut. Nanti aku ceritakan, Mas. Saat ini sebaiknya kita segera keluar dari tempat ini. Oh iya, katanya mau menjenguk Mbak Rinjani. Tio segera bangkit dari tempat duduknya. Lalu, menyambar handphone, kunci kontak mobil yang disimpan di atas meja. Ya, rencananya selepas bertemu dengan Ayu, Tio akan menemani Danang untuk membesuk Rinjani di dalam bui. Danang pun mengikuti instruksi pemuda di hadapannya tersebut. Ia berjalan menuju tempat parkiran. Hatinya bergemuruh saat melihat Ayu sedang berbicara dengan pria lain dengan begitu hangat. Ada sesak menyeruak ke dalam dada tanpa tahu malu. Sebab rasa itu sudah tak seharusnya ada di dalam dada Danang. Pria itu berdiri tak jauh dari tempat Ayu dan Iqbal berbincang. Mas, kita pindah wilayah. Jangan makan di sini. Ayu yang sudah bertemu Iqbal diperkirakan pun meminta pindah tempat. Sementara, Abah sudah dimasukkan ke dalam mobil. Oke, mau makan di mana sekarang? Iqbal memandang lekat wajah manis di hadapannya. Tatapan memuja dari Iqbal membuat Danang kepanasan melihatnya. Terserah. Yang penting bukan di tempat ini. Ayu manyun. Suasana hatinya benar-benar kacau setelah bertemu dengan Danang. Bagaimana kalau kita makan ayam bakar di rumah makan milik temanku? Setelahnya, anak-anak kita bawa ke Waterboom. Sebab, tidak jauh dari rumah makan terdapat Waterboom. Iqbal memberikan penawaran yang membuat Ayu tersenyum girang. Oke. Memang, kamu selalu bisa diandalkan, Mas. Kamu tahu cara bagaimana mengembalikan moodku. Ayu sengaja berbicara demikian. Sebab, dari ekor matanya dia tahu ada Danang yang mengawasinya tak jauh dari tempat mereka ngobrol. Emang ada masalah apa? Iqbal masih menatap Ayu dengan tatapan sayangnya. Nanti aku ceritakan ya. Saat ini, ayo kita segera pergi ke rumah makan. Aku sudah lapar banget, Mas. Ayu semakin menjadi dengan suara manjanya. Danang semakin kepanasan mendengar suara Ayu yang terdengar sangat manja pada Iqbal. Di tempat besuk penjara. Untuk apa kamu datang, Mas? Rinjani yang ditinggal pergi oleh Danang di saat sedang kesusahan pun membuang muka saat mereka sudah duduk berhadapan. Kamu mas istriku, Rinjani. Aku perlu tahu-tahu tentang kabarmu. Bagaimana keadaanmu saat ini? Apa yang sebenarnya terjadi sehingga membuatmu masuk ke dalam penjara ini? Danang berusaha berbicara lembut terhadap Rinjani. Hah? Istri? Kamu masih menganggap aku jadi istrimu? Lalu, apa kamu masih pantas aku sebut sebagai seorang suami? Seorang suami tidak akan pernah meninggalkan istrinya di saat sedang terpuruk. Anaknya lagi sakit, ibu di kampung halaman pun sedang kena musibah. Aku tidak habis pikir dengan cara berpikir kamu, Mas. Setelah mencampakkan, meninggalkan dan menelantarkan aku, tiba-tiba kamu datang dan mengaku kalau aku ini masih istri sahmu, Mas. Lucu, sangat lucu. Katakan apa tujuanmu datang ke sini? Aku tidak punya banyak waktu. Bukankah waktu jam besok itu terbatas? Jadi, manfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Tegas Rinjani. Baginya, keberadaan Danang sudah tidak penting sama sekali. Aku minta maaf kalau sudah menyakiti hatimu. Aku minta maaf karena sempat meninggalkan kamu. Tapi, itu bukan maksud aku meninggalkan kamu, Rinjani. Aku hanya sedang usaha di kampung untuk mencarikan nafkah untukmu. Danau sangat pandai bersilat lidah. Mencarikan nafkah? Nafkah apa yang kamu berikan padaku, Mas? Nafkah apa? Sudahlah, Mas. Gak usah berkelit. Aku tahu aku meninggalkan aku karena Rafli bukan anak kandung kamu kan? Dan kamu sudah sengaja kan ninggalin aku? Lalu, apa tujuanmu datang ke sini? Katakan terus terang, Mas. Aku ingin cepat kembali. Aku capek. Rinjani kan menekankan setiap kata-katanya. Baiklah kalau seperti itu pikiranmu. Mau aku jelaskan seperti apes pun juga percuma. Tidak masuk ke otakmu. Oke, kedatanganku ke sini hanya ingin tahu kabarmu. Bagaimana kondisimu? Hanya itu, tidak lebih. Dan bersyukur ternyata kamu baik-baik saja. Danang pun sudah memegang krak dan hendak berdiri. Tapi aku ingin menanyakan satu hal lagi. Apa yang membuatmu masuk penjara? Barangkali aku bisa membantunya. Yakin kamu akan membantuku? Hah? Mustahil. Lagi-lagi Rinjani tersenyum miring ke arah suaminya. Aku serius kali ini, Rinjani. Barangkali ini caraku untuk menebus semua kesalahanku padamu. Aku ingin membebaskan kamu, Rinjani. Hanya itu alasan yang meluncur dari bibir Danang. Aku tidak akan kamu mampu membebaskan aku. Tapi, kalau kamu memang saat ingin tahu apa penyebabnya aku masuk dalam penjara ini, tanyakan saja pada mantan istrimu itu. Dia manusia sampah yang senangnya membuat Yolamba Ayu.
Ya, ini semua ulah mantan istrimu berguna itu. Rinjani mengepalkan tinju di atas meja. Tapi pasti ada sebabnya kan Rinjani? Tidak mungkin Ayu secara tiba-tiba menjebloskan kamu ke dalam penjara. Sangat tidak mungkin. Polisi pun tidak mungkin menetapkan kamu menjadi M. Tersangka kalau cuman berdasarkan laporan harus ada bukti dan saksi. Hanya orang bodoh yang asal memenjarakan tanpa adanya masalah. Meskipun geram, Danang tetap menjelaskan dan meluruskan pemahaman Rinjan yang keliru. Terserahlah mas kamu mau ngomong apa. Toh, aku juga tidak peduli dengan semua penilaian kamu. Aku hanya mau ngasih tahu apa penyebabnya masuk penjara. Semua itu gara-gara ulah mantan istrinya itu. Rinjani terus saja menyalahkan Ayu tanpa mau mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Perempuan itu masih belum sadar diri. Seolah lupa bahwa semua yang terjadi di hidupnya adalah hasil dari perbuatannya selama ini. Kalau kamu tidak mau mengatakan dengan terus terang, aku akan mencari tahu sendiri apa penyebab kamu masuk ke dalam penjara. Kalau memang itu bukan merupakan kesalahan kamu, aku akan berusaha mengeluarkan kamu. Tapi, apabila kesalahanmu sangat fatal, maaf aku tidak akan ikut campur. Aku permisi. Jaga diri baik-baik. Dengan geram terhadap Rinjani yang tak kunjung jujur, Danang pun segera meninggalkan ruang besuk. Gimana mas? Apa katanya penyebab Mbak Rinjani bisa masuk penjara? Danang yang baru masuk ke dalam mobil sudah diintegrasi oleh Tio. Perempuan itu tidak mau jujur. Dia malah menyuruh aku bertanya pada Ayu. Sebab dia yang menjebloskan Rinjani ke dalam penjara. Dari kursi belakang, Danang menjawab pernyataan Tio. Oke, berarti kita langsung meluncur ke rumah Mbak Ayu, ya? Tapi, kalau tidak mendapatkan jawabannya jangan sakit hatinya ya. Tio mengingatkan. Sebab, dia tahu Ayu sangat tidak menyukai keberadaan Danang saat ini. Nggak apa-apa. Aku hanya ingin tahu. Sebaiknya, kita mampir dulu ke rumah ibunya Rinjani. Aku ingin tahu bagaimana kabarnya. Apa orang tua itu sudah bisa duduk dengan normal? Dengan kurang ajarnya, Danang menyebut Ratna dengan kata orang tua. Sesuai dengan keinginannya, kini Danang dan Tio menemui Ayu di kediaman. Ibunya setelah mengunjungi Bu Ratna yang kini di rumah dengan diawasi oleh bapak kandung Laksa, Lukman. Kakak kandungnya Rinjani. Ya, kini Lukman telah kembali ke rumah orang tuanya setelah diusir oleh istrinya dan keluarganya setelah diketahui Lukman divonis dokter tidak akan pernah bisa punya anak lagi. Lukman diusir dari rumahnya sendiri, setelah istrinya berhasil menguasai seluruh hartanya yang ia kumpulkan selama ini. Mungkin, itu balasan karena telah menelantarkan Laksa selama ini. Waktu itu, Ayu dan ibunya sempat berembuk tentang nasib Bu Ratna. Awalnya, anaknya pada setuju untuk memasukkan ke dalam panti jompo. Namun, beberapa hari kemudian Lukman mengatakan akan pulang ke rumah ibunya. Untuk apa datang ke sini, Mas? Ayu menampakkan ketidaksukaannya terhadap Danang yang tiba-tiba bertamu ke rumahnya. Enduk, kok ngomongnya seperti itu? Bu Ratih menegur Ayu saat muncul dari belakang dengan membawa nampan yang berisi 2 gelas kopi panas. Saya paham bagaimana perasaannya. Ayu, Bun. Aku hanya ingin bersilaturahmi, Ayu. Danang berusaha menjawab dengan ramah jawaban ucapan ibu dan anak tersebut. Meskipun, hatinya takut diusir oleh Ayu. Tidak mungkin kamu datang tanpa maksud lainnya, Mas. Katakan apa tujuanmu datang ke sini? Ayu benar-benar tidak bisa beramat tamah dengan Danang. Sebenarnya aku mau bertanya Ayu, apa alasan kamu memasukkan Rinjani ke dalam penjara? Aku tahu pasti berat masalahnya. Tapi, aku hanya ingin tahu. Pertanyaan Danang membuat Ayu terdiam beberapa saat. Otaknya berpikir keras menjadi jawaban yang tepat. Kamu yakin mau tahu apa penyebabnya Ayu menjebloskan Rinjani ke dalam penjara, Danang? Bu Ratih yang tadi sudah masuk ke dalam ruang tengah kini tiba-tiba kembali masuk ke ruang tamu dan ikut menimpali ucapan Danang. Enggeh, Bun. Saya sangat ingin tahu. Danang menatap mantan ibu mertuanya itu dengan penuh pengharapan. Kalau kamu sudah tahu apa penyebabnya, lalu apa yang akan kamu lakukan? Pertanyaan Bu Ratih membuat Danang menarik napas dalam-dalam. Dia merasa diinterogasi oleh atasan. Kamu tahu apa yang membuat Rinjani di penjara? Karena dia telah menculik anak kandung Ayu dan menukarnya dengan bayinya yang sudah mati. Bu Ratih menjawab dengan data tetapannya lurus ke depan. Ayu melihat bagaimana reaksi mantan suaminya setelah mengetahui anak kandungnya masih hidup. Danang cenggo beberapa saat. Otaknya berusaha keras mengeja apa yang baru saja ia dengar. Ia pun refleks mengucapkan alhamdulillah setelah menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Ya jadi anak kita masih hidup, Ayu. Danang mencoba memastikan kebenaran pada Ayu. Dia tatap mantan istri dengan mata yang berkaca-kaca. Iya, kalau kamu sudah tahu mau apa? Ayu menjawab dengan datar. Tatapannya pun lurus ke depan. Tidak sekalipun dia menggubris Danang yang saat ini ingin menangis. Apa anak cowok yang bersamamu tadi? Iya, itu anak kita. Tapi maaf kamu tidak akan pernah bisa mengambilnya dari aku, Mas.
Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengasuhnya. Tatapan Ayu mengintimidasi Danang. Aku tidak mungkin mengambilnya dari kamu, Ayu. Aku hanya ingin bertemu dengannya. Sayangnya, Abah sudah tidur. Jadi, tidak bisa diganggu. Lain kali saja kalau mau bertemu. Danang pulang dari rumah Ayu dengan perasaan hancur. Setelah mengetahui kenyataan yang sesungguhnya, penyesalan Dadang semakin dalam karena telah mengkhianati Ayu. Rasa bersalah itu semakin bercongkol kuat di dalam dada Danang. Seandainya aku tidak selingkuh, seandainya aku tidak tergelincir dalam lubang dosa, mungkin aku bisa bahagia bersama Ayu hari ini. Danang berandai-andai di dalam hati. Kata-kata seandainya memenuhi isi kepalanya. Setelah mengetahui Abah anaknya Mas Danang, apa yang ingin kamu lakukan, Mas? Pertanyaan Tio membuat Danang mendungak. Aku ingin rujuk, Tio. Abah buru sosok seorang ayah. Tapi, bagaimana kalau ternyata Mbak Ayu sudah punya kekasih, Mas? Tio hanya mengingatkan. Wanita sebaik Ayu pasti banyak yang menyukainya. Terlebih bila ia teringat cowok yang keluar dari mobil Pajero yang tadi ngobrol dengan Ayu di parkiran cafe. Selama janur kuning belum melengkung masih banyak kemungkinan, Tio. Termasuk menikung Mbak Ayu dari kekasihnya. Begitu, Mas? Tio khawatir saudaranya akan melakukan hal nekat. Bisa jadi. Danang menjawab dengan datar. Bu, kedatangan kami kemari yang pertama untuk silaturahmi. Kebetulan kami sudah lama tidak berkunjung kemari. Yang kedua mau menyampaikan maksud bahwa kedatangan kami ini melamar putri ibu untuk anak kami David. Lamaran dan kedatangan orang tua David yang secara tiba-tiba membuat Bu Ratih bengung sesaat. Otak ibunya Ayu mendadak menjadi beku. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Tidak hanya Bu Ratih, Ayu yang baru pulang dari mengajak Abah bermain pun terdiam mematung di depan pintu. Kedatangannya belum diketahui oleh orang tua dan tamunya. Ayu tidak menyangka akan dilamar secepat ini oleh keluarga David. Baginya, David memang lelaki baik-baik. Dia sayang orang tua dan tipe pekerja keras. Ayu pun sudah akrab dengan David beserta keluarga besarnya. David pun terlihat penyayang. Family man. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kedatangan ibu dan bapak. Namun, semua keputusan saya pada anak saya, Bu, karena Ayu yang akan menjalani ke depannya. Jawaban Bu Ratih semakin membuat debar jantung Ayu tak karuan. Degupnya sangat kencang hingga rasanya ingin loncat dari posisi semula. Kira-kira Ayu akan menerima atau sebaliknya?